Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu psoriasis, bersama dengan Dokter Junia dan juga Dokter Putri. Nah kita mau lanjut nih dok ya ke materi dari Dokter Putri mengenai diagnosis dan edukasi lainnya. Oke, Boleh. masuk ke slide langsung dok? Ya, boleh. Berdiri ya. Oke dok. Tadi tuh udah dijelasin sangat banyak ya sama Dokter Junia, tapi mau menegaskan lagi saja bahwa intinya psoriasis ini adalah peradangan pada kulit yang sifatnya kronik dan residif. Kronik itu artinya perjalanan penyakitnya panjang, gejalanya itu lama kalau sudah terdiagnosis, dan juga residif, dia bisa kambuh kembali. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika orang sudah reda nih, udah nggak gatal-gatal lagi, udah nggak merah lagi, nanti ada pemicunya. Misal tadi salah satu contohnya yang disebutkan sama Dokter Juni adalah stres ya. Nah, stres misalnya lagi banyak pikiran, lagi skripsi, lagi apa. Nah, itu bisa jadi pemicu untuk kambuh kembali. Kenapa? Dia terkait dengan peningkatan hormon, nanti terkait juga dengan pemicu hormon yang memicu terjadinya peradangan pada kulit ataupun di bagian tubuh manapun, begitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan pengobatannya ini bisa sampai batas waktu yang kita nggak bisa tahu nih sampai kapan. Itu bisa berminggu, bisa berbulan-bulan, bisa sampai bertahun-tahun juga. Yang paling penting adalah untuk menghindari faktor pemicunya, faktor risiko yang tadi sudah disebutkan sama Dokter Junia ya, di awal sudah dijelaskan juga. Nah, sekarang kita bahas tentang diagnosis. Jadi kita sudah tahu bahwa ini adalah penyakit peradangan, sifatnya kronik, residif. Nah, ketika nanti ada keluhan, kan tadi kalau kata Dokter Junia, keluhan kulit nih sangat tidak spesifik. Gatal merah itu sangat banyak sekali diagnosisnya. Ya, sampai ratusan sampai ribuan ya. Tapi yang harus diketahui bahwa ketika misalnya masyarakat di rumah merasa gatal, kemudian ada bercak di kulitnya merahkah, itu boleh langsung untuk periksa ke dokter supaya kita pastikan ini diagnosisnya apa. Nah, untuk psoriasis ini yang khas adalah, jadi kulit itu punya istilah namanya efloresensi. Efloresensi itu wujud kelainan kulit yang nanti bisa menjadi panduan oleh untuk dokter untuk bisa membedakan, oh ini sakitnya jamur, oh ini psoriasis, oh ini infeksi bakteri, oh ini alergi gitu. Untuk psoriasis, khusus untuk psoriasis ya, ada efloresensi atau wujud kelainan kulit yang begini bunyinya. Plak eritematosa. Tadi sudah disebutkan ya sama Dokter Junia, ada plak. Berarti dia itu semacam bercak, tapi ukurannya lebih dari 1 cm. Kemudian eritematosa, artinya dia berwarna merah, meninggi, jadi sedikit meninggi dari permukaan kulit yang biasa, dan terdapat squama. Squama itu sel epidermis, sel bagian lapisan kulit yang paling luar yang sudah mati, yang akhirnya menumpuk di atas lesinya. Begitu. Squama berwarna putih dan juga transparan biasanya. Jadi gambaran psoriasis itu bisa khas pada masyarakat ya, dan juga nanti ada pembedanya. Kalau kata Dokter Junia tadi ada pembagiannya juga. Nanti itu juga yang nanti dilihat oleh dokter. Tapi secara umum yang paling banyak yaitu yang psoriasis ini ya, vulgaris, bentuknya plak, artinya ada bercak lebih dari 1 cm diameternya, kemudian berwarna kemerahan dan ada squama tebal. Ini tebal, bersisik kalau kita nyebutnya ya, berwarna putih dan transparan. Terus ada lagi yang penting juga nih untuk dilakukan oleh dokter, yaitu pemeriksaan fisik. Sebelum ke pemeriksaan fisik ada yang namanya wawancara medis. Wawancara medis ini sangat penting untuk mendiferensial atau membedakan diagnosis satu dan diagnosis lainnya. Jadi nanti dokternya akan tanya, gejalanya nih apa, awal munculnya gejalanya seperti apa. Misal bercak merah dok, bercak merahnya di mana, sudah sejak kapan, ada alergi atau enggak, sudah diobati atau belum, itu semua nanti akan membuat dokternya bisa mengerucutkan pilihan diagnosis, sehingga nanti bisa menentukan tata laksana yang paling pas untuk pasien ini. Jadi nanti misal dokternya tanya, pekerjaannya apa?
itu bukan apa-apa ya untuk menanyakan pekerjaan, karena pekerjaan itu sangat, atau riwayat sosial Mempengaruhi itu ya, sangat Dok, ya? mempengaruhi, benar sekali Dokter Junia, sangat mempengaruhi untuk kita tahu, oh mungkin pekerjaannya sehari-hari, aktivitas sehari-hari sering berada di tempat yang lembab. Kita mikirnya, oh mungkin jamur ini, ya. Atau mungkin dia sering tergesek gitu. Oh ini bisa jadi nih psoriasis begitu. Atau mungkin dia stresornya tinggi, bisa jadi neurodermatitis dan lain-lain, banyak sekali diagnosis. Terus mungkin nanti kita juga akan tanya riwayat keluarga. Riwayat keluarga ada nggak yang punya keluhan yang sama? Itu kan nanti juga akan membuat kita mengerucut pilihannya, karena ada sumber yang mengatakan bahwa salah satu psoriasis ini selain autoimun ya, penyebabnya itu juga karena genetik gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya ada yang punya psoriasis, itu berkemungkinan lebih besar untuk keturunannya itu punya juga psoriasis ini, walaupun nggak pasti punya, tapi berpeluang lebih besar ya. Benar sekali, faktor risikonya ada di situ. Nah, setelah kita lakukan wawancara medis atau anamnesis, kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Dokter akan lihat lukanya, biasanya nanti kan akan lihat gambaran seperti ini. Tapi untuk memastikannya, ada yang namanya ini, fenomena outspeed sign, tanda outspeed. Jadi, squama ini tadi, yang fisik di atasnya tadi, nanti dikerok sedikit, akan terlihat bintik-bintik perdarahan seperti ini. Itu ya Dok ya. Nah, oh berarti positif outspeed sign-nya. Gitu. Nanti akan bedakan dengan luka yang lain, luka bakar nanti nggak ada tuh tanda seperti itu. Ya. Terus nanti ada juga yang namanya Koppner, fenomena Koppner. Fenomena Koppner itu adalah jadi misalnya orang tersebut tergesek nih bagian sikunya atau kakinya, tertrauma lah istilahnya, tergesek, nanti muncul tuh lesi psoriasis di sana. Jadi ada riwayat trauma bukan trauma psikis ya, trauma fisik, dan kemudian muncul lesi di sekitar situ. Nah itu fenomena Koppner. Terus juga ada fenomena tetesan lilin kalau kita mau mendiagnosis si psoriasis ini. Fenomena tetesan lilin itu adalah, jadi ketika squamanya ini nanti digores pakai objek gelas itu semacam kaca tipis ya, kalau kita mau lihat sesuatu di bawah mikroskop. Jadi dengan ujungnya kan itu kan agak tajam ya, maksudnya bisa lah menggores suatu permukaan. Jadi ketika digores nanti dia bentuk lesinya yang digoresin itu tadi bentuknya ada putih seperti tetesan lilin. Nah itu kita bisa lihat, kita bisa nilai bahwa ada fenomena tetesan lilin positif. Berarti makin kuatlah bahwa kita akan mendiagnosis pasien ini dengan diagnosis psoriasis. Pemeriksaannya cukup panjang dan berhati-hati juga ya Dok ya? Dan harus berhati-hati karena kan nanti kalau kata Dokter Junia bilang kita akan tata laksana awal, terus kita juga refer kan ke dokter kulit bahwa penyakit ini akan ditata laksana lebih lanjut. Gitu. Oke, next. Ini kita ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya ini udah dijelaskan ya tipe psoriasis tadi. Jadi ini masuk juga ke dalam pemeriksaan fisik tadi untuk mendiagnosis jenis dari psoriasisnya apa. Apakah itu vulgaris yang paling banyak ya, atau pustular, berarti dia ada pustul-pustulnya, ada bintik-bintik, biasanya isinya nanah. Kemudian ada juga artritis, tadi disertai dengan peradangan sendi. Kemudian erythroderma yang banyak sampai seluruh tubuh, bisa jadi karena mungkin pengobatannya tiba-tiba berhenti, udah dikasih obat tiba-tiba berhenti gitu. Terus ada juga inverse yang berada di lipatan. Nah kalau inverse ini dia agak beda ya bentukannya. Secara pemeriksaan fisik kita bisa temukan dia lebih licin, merah. Lebih besar juga ya Dok ya? Ya. Bentuknya lebih besar juga? Ya, kalau misalnya dia di lipatan di sekitar sini kan. Iya. Lebih besar dan licin dan merah. Kalau biasanya kita temuin plak agak bersisik, ini dia lebih licin. Kemudian ada gutata, bentuknya seperti kecil-kecil, biasanya terjadi pada anak, paling sering terjadi pada anak kalau psoriasis gutata. Makanya tadi ya usia, kapan terpajan itu sangat-sangat mempengaruhi. Oke dokter, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita break sebentar ya Dok ya? Iya boleh. Istirahat dulu Dok. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.